Masakan tradisional dan otentik memang menjadi primadona bagi banyak kalangan. Cita rasa masa lalu yang ditinggalkan orang terdahulu tidak bisa dipungkiri bisa menghadirkan nostalgia bagi para penikmatnya. Namun, untuk mencarinya bukan perkara yang mudah. Kami begitu beruntung. Kami menemukan warung makan yang menghadirkan cita rasa tradisional, otentik, dan tentunya legendaris. Warung makan Busput hadir sejak tahun 1920 dan masih bertahan hingga sekarang. Nah, Tribuners, kali ini kita mau kulineran lagi, tepatnya di kota Yogyakarta. Kita mau sarapan makanan yang begitu legend di Yogyakarta. Kita langsung aja ke dalam. Sajian di warung ini masih mengusung cita rasa tradisional khas masakan Jawa. Di tempat ini memiliki menu andalan yang selalu dicari-cari pembeli, yaitu terik daging dan brongkosnya. Penasaran dengan rasanya? Yuk, langsung kita coba. Dengan Ibu siapa? Nama saya Sari, Mas. Bu Sari, Ya. pemilik dari warung Busput ini. Iya, betul. Saya generasi keempat. Busput itu nama asli kah atau nama dari orang-orang atau bagaimana? Kalau Busput itu dari bahasa Belanda, katanya begitu. Jadi karena dia pelayanannya cepat, dinamain Busput. Sput. Ya, karena zaman dulu itu sebenarnya kalau nama aslinya Simbah buyut saya itu Harjo Sumitro. Harjo Sumitro. Harjo Sumitro, cuma karena Pelayanan cepat. iya, pelayanannya cepat dan kita mungkin sering melayani orang Belanda ya. Oh, iya. Jadinya dinamain Busput. Busput. Ya. Ya. Kalau Busput ini berarti sudah buka dari zaman Belanda ya. Jadi Iya. tepatnya kira-kira tahun berapa sih? Kurang lebih itu 1920. 1920. Ya. Dan ini kan warung ini sangat melegenda dan terkenal ini buat masyarakat Jogja. Kira-kira Bu, apa yang membuat warung ini begitu melegenda terus jadi primadona kalau sarapan buat orang-orang Jogja? Bu? Oh, Apa aja yang ditawarkan di sini yang berbeda dari tempat yang lain? Aduh, sebenarnya masakannya biasa aja ya, Mas. Cuma mungkin biasanya tuh kalau yang sepuh-sepuh itu seneng nostalgia. Misalnya kayak saya punya bapak yang sudah umur 80 tahun, mungkin dia tinggalnya di Jakarta sekarang, ketika pulang ke Jogja itu kangen sama masakannya Busput. Dan kebetulan karena kita itu sering ini Mas, dapat pesanan juga dari keraton. Waktu itu zaman simbah saya dulu itu Ngarso Dalem itu Hamengkubuwono 9 itu sukanya terik daging, brongkos, tahu sama tempe bacem. Jadi cuma menu-menu yang deso-deso. Ya. Terus juga kebetulan kayak seniman Jogja Pak Butet Kertarajasa, ya itu juga sering kesini. Makan sini kayak gitu. Terus kalau kisaran harga sendiri itu apakah setiap menunya berbeda atau kisarannya dari harga berapa sampai berapa? Sebenarnya kita murah meriah sih Mas. Misalnya Masnya makan nasi pakai 2 sayur itu hitungannya Rp8.000 ya. Nanti misalnya Masnya mau tambah tahu bacem itu cuma 2.500. Jadi misalnya kita mau makan 10.000 tuh masih bisa. Iya. Kalau ini sendiri kayak brongkos dan juga terik, ya itu apakah setiap hari tersedia atau bagaimana, juga ada jadwalnya tersendiri? Kalau untuk brongkos sama terik daging tiap hari kita tersedia ya. Jadi kan karena takutnya yang dari luar kota pengen nyoba ke Jogja, mana sih terik daging gitu. Kadang kan orang penasaran nih, terik daging rasanya gimana, brongkosnya rasanya gimana. Nah itu kita memang mengadakannya tiap hari. Juga ini minumannya Bu, minumannya kan ya menurut saya unik ya. Aneh ya, unik gimana gitu. Ini apa saja Bu ini yang ada di minuman ini? Iya, itu sebenarnya minuman kesehatan sebenarnya. Awalnya seperti itu, kita bikin setup jambu. Ya, kita pakai jambu merah, nanti ada serainya juga, ada kayu manisnya juga, dan itu kita masak sampai benar-benar mateng. Airnya harus bening karena kalau itu salah masak juga nanti airnya jadi keruh.
Kalau untuk minuman yang agak unik itu es kelapanya ya. Oh, es kelapa. Karena rasanya mungkin beda. Kalau orang-orang kan es kelapa Iya, sirup rasanya sama manis. Ya, kalau kita kok rasanya ada mawar-mawarnya ya. Oh, ya? Ya. Itu Iya, apa? semua bahan yang ada di Buseput itu kita masak secara manual. Bumbu-bumbu masih kita ulek manual, bawang merah, bawang putih kita juga masih iris manual, nggak pakai alat sama sekali. Terus juga kalau untuk trik daging, itu masaknya kita hampir 1 harian, Mas. Jadi misalnya kita masak hari ini, itu baru enaknya disajikannya besok. Ya, sama juga kayak brongkos. Brongkos itu juga kita masak hari ini, tapi penyajiannya untuk besok. Oh ya. Untuk setiap harinya ada bisa habis berapa porsi? Semua untuk semua. Untuk porsiannya kurang lebih sampai 200-an sih, Mas, 200-an sampai 200 porsi. Ada yang makan di tempat, karena kan beda-beda, ada yang bungkus, gitu. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk jam bukanya kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Itu hanya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya, Sabtu Minggu kita libur. Kalau ini Bu, kan di beredaran ini di masyarakat luas. Kalau banyak julukan yang menjuluki warung Buseput ini Mbok Galak atau itu kira-kira datangnya dari mana dan karena apa gitu, mungkin bisa menjelaskan. Itu sebenarnya malah dari pelanggan itu sendiri. Oh, dari pelanggan. Iya, karena kebetulan untuk simbah saya, buyut saya yang Mbah Seput itu memang galaknya luar biasa, Mas. Kebetulan ada pelanggan saya sudah umur 80-an lebih dan dia masih pelanggan setia di sini. Waktu itu dia masih kecil, diajak ke warung makan Buseput. Saya nggali dari story-nya beliau, apa bener Bu, Mbah Seput itu memang galak? Oh iya, galak banget Mbak, gitu. Jadi saya nggalinya justru dari pelanggan-pelanggan gitu loh. Terus waktu saya kecil, saya kan juga sudah ikut simbah, itu bungkusin dan lain-lain. Dan simbah saya tuh memang kebetulan juga galak, gitu. Makanya dari generasi pertama sampai generasi kedua itu memang disebutnya Mbah Galak. Mbah Galak. Iya. Kalau dulu kan ada apa ya, beberapa selentingan-selentingan. Dulu pernah menolak pesanan ngerso dalam. Oh iya, itu karena gini, simbah itu selalu mengajarkan dari dulu kita itu kalau untuk beli harus antri, gitu. Jadi mau itu pelanggan kaya ataupun miskin semua harus kita layani dengan sistem antriannya sama gitu, dan tidak kita beda-bedakan. Nah kebetulan waktu itu mungkin pas antriannya lagi banyak, tiba-tiba dia nyempil di belakang, gitu kan? Suruhannya sih sebenarnya, ya. Dan dia waktu itu bilang saya kesuruhan dari ngerso dalem, pengen ngeborong semuanya. Karena simbah saya waktu itu kasihan ya, karena mungkin ada yang datang dari jauh atau mungkin rumahnya di luar kota Jogja, rela antri demi mau makan di tempat Buseput. Itu akhirnya ditolak sama beliau dengan alasan semua harus dibagi rata. Warung makan Buseput ini sudah menjadi warisan keluarga dan diturunkan hingga generasi keempat. Meski demikian, rasa masakan diklaim masih tetap sama dengan generasi yang pertama. Ini karena dari bumbu hingga cara memasaknya tidak ada perubahan hingga saat ini. Nah, jika penasaran dengan masakan di warung makan Buseput ini, Tribuners bisa langsung datang ke Jalan Ibu Ruswon nomor 32, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Pastikan datang sebelum pukul 12 siang ya, kalau tidak mau kehabisan. Nah Tribuners, kali ini kita sudah ada di meja makannya dan tentu saja sudah ada juga makanan yang kita pesan di warung makan Buseput. Di sini, di warung makan Buseput ini yang terkenal adalah teri dagingnya. Dan saya beruntung sekali karena masih kebagian teri dagingnya karena sangat legendaris di tempat ini. Dan juga ada minuman yang cukup unik di sini, yaitu stop jambu. Jadi saya belum pernah mencobanya dan nanti kita coba bersama. Oke, kita langsung ke makanannya. Di makanan ini ada yang pertama ada teri daging, ada tahu bacem, ada juga capcay, juga ada sambal
gorengnya. Kita cobain satu persatu, kira-kira bagaimana rasanya. Langsung sisa sikat. Dan tentu saja teri dagingnya. Meskipun banyak lauk, banyak makanan yang saya campurkan di dalam nasi ini, ternyata mereka bisa berpadu dengan sangat nikmat karena memiliki cita rasa yang saling melengkapi. Terutama teri daging ini. Teri daging ini rasanya sedikit manis karena kita berada di Jogja ya, mungkin cenderung dengan rasa-rasa yang manis. Untuk teksturnya kita kembali coba lagi, kira-kira bagaimana. Dagingnya mudah hancur di mulut, dan karena ini adalah olahan dari daging yang direbus dengan menggunakan rempah-rempahan, dengan juga santan yang masih segar, ini sangat meresap ke dalam dagingnya dan sangat nikmat untuk dicobain. Dan tidak keras dagingnya, sangat worth it untuk datang ke sini lagi. Kita campur nasi dengan teri dagingnya. Ini daging sapi, teman-teman. Ya. Selain rasanya yang nikmat, makanan ini otentik. Dan silakan untuk Tribuners yang mau cobain bagaimana sih sensasi dari teri dagingnya ini dan bagaimana cita rasa yang dihadirkan dari warung Busbot ini, silahkan datang ke sini. Tepatnya berada di dekat dengan alun-alun utara dari Keraton Yogyakarta. Tempatnya tidak begitu jauh, tapi kalian harus datang di sini sebelum jam 11 karena menunya masih lengkap, dan yang ini, ya teri dagingnya ini hanya tersedia limited edition. Silahkan datang ke sini. Nah, sekarang kita cobain minumannya. Ini adalah Stup Jambu. Kira-kira bagaimana rasanya? Apakah seperti infused water? Kita lihat saja. Rasanya cukup menyegarkan. Rasa jambunya juga begitu keluar dan sangat refreshing buat mulut kalian setelah makan berdaging, berlemak dan lain sebagainya. Ini sangat cocok untuk menyegarkan kembali tenggorokan dan mulut kalian. Dan ini mantap, otentik tentunya. Nah, Tribuners, selain juga ada teri daging, ternyata juga ada menu andalan di sini dan juga khas, yaitu brongkos. Brongkos bentuknya seperti ini, merah, sepertinya sangat pedas, tapi kita lihat dulu kira-kira bagaimana rasanya. Di sini ada beberapa isian di brongkos ini. Ada telur, ada juga tahu, ada melinjo, dan juga ada cabai. Kira-kira bagaimana? Kita cobain kuahnya dulu. Kuahnya cukup berminyak. Kita kasih di atas nasinya. Kuahnya. Ternyata tidak sepedas apa yang kita lihat di sini, dan ini sedikit manis. Pedasnya tidak terlalu terasa. Kita langsung coba ke isiannya. Ke tahu. Ini tahu di isian brongkos ini. Kita siram lagi dengan kuahnya. Kita campur dengan daging dari terinya. Kita sikat.
Rasanya ini unik teman-teman, dan mungkin tidak ditemukan di masakan-masakan lain karena pedasnya sedikit tipis, ada manisnya juga, tapi rasa gurihnya ini hanya sedikit saja, dan ini sangat otentik, dan kalian harus menemukannya rasa dari brongos ini di warung makan Bu Seput. Kita sikat lagi. Oh ya Tribuners, di sini juga ada minuman selain dari stop jambu. Ini sangat otentik, mungkin di tempat lain juga ada. Ini adalah es kelapa muda. Tapi ada yang berbeda dari es kelapa muda di sini. Katanya ada bau-bau yang membuat rasa dari es ini semakin nikmat dan nagih. Kira-kira apa? Kita langsung cobain. Kita aduk dulu. Wow, ini sangat berbeda dengan es kelapa muda yang lain. Ini ada bau atau aroma dari bunga mawar. Apakah di dalam ini ada bunga mawar? Saya tidak tahu, tetapi menurut dari pemilik warung Bu Seput ini, ada treatment tertentu dari cara membuat es kelapa muda ini dan membuat es kelapa muda ini semakin nikmat. Wow, siang-siang gini memang nikmat sekali makan minum es kelapa muda. Nah Tribuners, itu tadi makanan yang begitu legendaris, bahkan sudah berusia 100 tahun. Makanannya juga begitu otentik. Kalau Tribuners punya rekomendasi tempat kuliner yang unik, viral, dan legend, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di Hidden Gem selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.